Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru hebat, dalam video seri kedua kali ini kita akan mengeksplor pendapat beberapa orang guru, kepala sekolah, dan pengawas pembina dengan topik mengapa kurikulum perlu berubah dan bagaimana kita menyikapi perubahan tersebut. Ayo kita cari tahu. Itu berubah karena untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tetap relevan dengan tuntutan zaman. Kemudian kurikulum harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, serta memperhatikan keberagaman dan inklusivitas dalam proses belajar mengajar. Saya sangat setuju ya kurikulum itu harus berubah. Kenapa? Karena kurikulum itu mengikuti perkembangan zaman. Setiap saat kebutuhan di industri ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Jadi apabila kurikulum tersebut tidak berkembang, maka di sekolah-sekolah tidak dapat menyesuaikan kebutuhan di industri. Apalagi zaman sekarang bidang IT perubahan itu sangat besar sekali. Jadi apabila kurikulum itu stagnan, tidak ada perubahan, maka siswa-siswa kita di sekolah, guru-guru kita di sekolah tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi industri yang berkembang saat ini. Sehingga beberapa periode mungkin secara bertahap perkembangan kurikulum itu wajib dilakukan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan di industri yang sedang berlangsung saat ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, mungkin saking seringnya pergantian kurikulum ini, tak heran jika banyak yang beranggapan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum dong. Tetapi yang menjadi fakta saat ini, kita berasumsi dengan dasar yang ada. Jika diperhatikan, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, laju perubahan daripada kurikulum melambat. Dari KBK di tahun 2004, KTSP di tahun 2006, dan yang terakhir adalah kurikulum 2013 atau yang sudah saat ini disebut K13 di tahun 2013. Kurikulum Merdeka baru akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Dengan kata lain, pergantian berikutnya baru akan terjadi setelah kurikulum yang sebelumnya K13 diterapkan selama 11 tahun dan melewati setidaknya 4 menteri pendidikan. Hal ini mengacu dan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang saat ini sedang boomingnya dan harus dikuasai dan dikembangkan. Terima kasih. Menurut saya, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dibuat dan diciptakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat ini, sesuai dengan konteks dari karakteristik yang berbeda dari peserta didik zaman dahulu dengan zaman sekarang, maka harus diubah dan harus disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Kurikulum yang baik itu harus selalu dikembangkan, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kodratnya manusia. Jadi itu saja, terima kasih. Menurut saya, fungsi dari kurikulum itu adalah salah satunya itu sebagai pedoman. Karena dengan adanya kurikulum, guru dapat mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengalaman yang telah mereka berikan. Karena dalam kurikulum kita harus pedoman. Karena untuk level SD, SMP, SMA, dan selanjutnya itu kurikulumlah yang menjadi pedoman kita agar kita tahu tujuan dari pelajaran peserta didik itu apa saja.
jika seorang guru mengajar tanpa adanya kurikulum, di mana kurikulum itu adalah sebagai pedoman, maka nantinya proses pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan efektif. Karena tujuan dari pelajaran saja kita tidak tahu apa, sehingga guru akan mengawang-awang ataupun tidak punya pedoman, sehingga mereka tidak tahu untuk mengajari mana. Jadi kurikulum itu sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Jadi kami salah satu sekolah penggerak di angkatan kedua. Di sini kami sudah melaksanakan kurikulum Merdeka dan juga melaksanakan giat-giat yang berkaitan dengan kurikulum baru, khususnya kurikulum perubahan, kurikulum prototype, juga kurikulum yang berdampak kepada siswa. Dalam konsep di sini, yang paling menyenangkan adalah konsep well-being, di mana siswa itu tidak lagi terkekang dalam belajar. Mereka merdeka. Mereka bisa menentukan apa yang ingin mereka kerjakan di sekolah. Guru berdiskusi dengan teman-teman supaya membentuk komunitas belajar antar sekolah, antar daerah, antar provinsi, bahkan antar nasional dengan sistem daring dan juga sistem platform yang ada di media-media yang kita gunakan. Dalam kurikulum mereka ini kami sangat merasa bahagia, sangat merasa merdeka karena guru di sini mengajar dengan leluasa, membuat media belajar sesuai dengan modul dan juga melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui tentang bagaimana minat bakat dan mau dibawa kemana siswa yang akan dikembangkan. Dan juga dalam kurikulum mereka ini kami melihat bahwa anak lebih tergerak, anak lebih bernalar kritis dalam belajar dengan konsep-konsep proyek. Ada yang disebut juga dengan project based learning, ada juga proyek penguatan Pancasila. Mereka berkolaborasi menemukan hal-hal yang baru dan mencoba hal-hal yang baru berdasarkan karakter dan juga kompetensi yang ada. Dalam konsep ini, dalam substansi dan juga esensial dalam kurikulum mereka adalah anak bergerak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang mereka inginkan di sekolah maupun di luar sekolah. Dan guru dalam sekolah itu melaksanakan dan memfasilitasi siswa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan kurikulum tidak akan merubah fungsi bagi seorang kepala sekolah. Karena yang pertama, kurikulum sebagai pedoman dalam mengadakan supervisi, yakni memperbaiki pembelajaran. Dan yang kedua, kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik. Itulah perubahan kurikulum, jadi tidak akan merubah fungsi bagi kepala sekolah. Selamat pagi Pak Pengawas. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan Pak kepada Bapak. Bagaimana Bapak ya selaku pengawas menyikapi perubahan kurikulum? Terima kasih Bapak Suhadirman. Pertama, menyikapi terhadap perubahan kurikulum yaitu memahami dulu tentang Merdeka Belajar. Dalam konteks Merdeka Belajar itu transformasi pendidikan. Nah, kaitannya dengan kurikulum, maka pengawas saya pribadi maka meningkatkan kompetensi saya terhadap perubahan kurikulum dengan cara yang pertama mengikuti beberapa seri webinar yang dilaksanakan oleh kementerian. Ini khusus untuk kurikulum Merdeka diterapkan di mandiri, tidak di sekolah penggerak. Karena di sekolah penggerak sudah ada intervensinya tersendiri. Jadi yang saya bicarakan ini implementasi persiapan pengawas dalam kurikulum Merdeka dikhususkan nanti kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka pada jalur mandiri. Yaitu setelah mengikuti webinar dengan beberapa seri kaitannya dengan paradigma pembelajaran kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, aktif di kegiatan komunitas-komunitas yang kebetulan kami memang buat dengan beberapa teman di komunitas pengawas di Indonesia. Karena berbagi ilmu tentang implementasi kurikulum Merdeka. Yang kedua, bukan kebetulan, kami ini diberi akses untuk di platform Merdeka Mengajar dengan diberi akses akun
Dignas. Jadi kami aktif juga di sana untuk belajar melalui belajar mandiri. Dari kegiatan tersebut, kami untuk menguatkan kompetensi secara pribadi. Jadi untuk pengembangan untuk menyikapi kurikulum Merdeka ini yang kami lakukan yaitu melalui penguatan kompetensi pengawas melalui seri webinar, kemudian aktif dan ikut serta di komunitas pengawas yang kami buat di Indonesia. Yang ketiga, kami aktif di BNR untuk melakukan kegiatan kita pelajaran mandiri terkait dengan kurikulum. Kesimpulannya, Bagaimana strategi Bapak sebagai pengawas dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah binaan? terima kasih. Kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini kan diimplementasi dipakai 2 jalur, terkait program sekolah penggerak yang sudah ada tersendiri timnya. Kami di sekolah penggerak itu hanya berkapasitas sebagai komite pembelajaran, jadi bersifat pasif. Ya, yang kedua jalur mandiri. Jalur mandiri ini artinya implementasi kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri, yaitu kesatuan pendidikan diberi kesempatan untuk mengusulkan sendiri implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah binaan, kaitannya dengan implementasi di kurikulum Merdeka jalur mandiri. Jalur mandiri ada 3. Jadi nanti kita sesuaikan. Kebetulan di pengawasan itu ada 7 sekolah binaan. Kalau saya contoh, di binaan saya itu ada 2 kategori implementasi kurikulum mandiri. Mandiri belajar dan mandiri berubah. Nah, implementasinya saya menyesuaikan dengan satu pendidikan itu menggunakan kurikulum mandiri kategori apa. Kalau kategori belajar berarti saya memfokuskan perkawinan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2019. Kalau mandiri berubah berarti saya harus betul-betul 100% full menggunakan pendekatan implementasi kurikulum Merdeka disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Terima kasih. Singkat simpel. Ya, terima kasih juga Pak Heru sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kami. Ya. Bagaimana Ibu Bapak Guru? Tepat sekali. Perubahan kurikulum memang merupakan suatu keniscayaan. Untuk menyikapi perubahan tersebut, tentu kita perlu tahu lebih lanjut. Salah satunya melalui platform Merdeka Mengajar. Dengan belajar mandiri dan intensif, saya yakin di platform Merdeka Mengajar, informasi seputar perubahan kurikulum, implementasi kurikulum terbaru yang dibutuhkan oleh kita ada dan tersedia lengkap. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum.